Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekali untuk dibahas karena kebanyakan biasanya anak-anak SMA terkhusus ya, dia anak-anak kelas 10 itu kan baru masuk SMA dan baru bertemu pelajaran fisika secara intensif gitu. Nah, dimensi ini adalah bab atau salah satu subbab awal yang bakalan dipelajari di kelas 10 SMA gitu. Jadi dimensi ini ibaratnya basicnya dari fisika SMA gitu. Jadi mesti paham dan kebanyakan pasti bingung gitu tentang bagaimana sih cara menentukan dimensi, dimensi itu apa sih dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang dimensi yang fokus, kita akan terfokus pada contoh soalnya saja gitu. Dan saya akan membahas sedikit tentang dimensi. Nah, dimensi itu apa? Kalau kita berbicara dimensi itu tidak jauh dari yang namanya besaran. Karena dimensi itu awalnya dari besaran. Besaran. Nah, besaran ini dalam fisika kan terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Tapi kita nggak bahas yang turunan, kita bahas yang pokoknya aja. Karena kalau yang turunan ya kalau turunan berarti yang selain pokok, ya kan? Yang kalau yang nggak ada di pokok ya berarti itu besaran turunan. Nah sekarang besaran itu apa sih? Besaran itu kalau besaran pokok itu besaran yang satuannya itu telah didefinisikan terlebih dahulu dan dia itu satuannya itu dasar. Jadi besaran pokok ini benar-benar dasarnya satuannya itu atau besaran ini bisa dijabarkan atau diturunkan menjadi besar-besaran yang lainnya gitu atau disebut besaran turunan. Nah, besar ini contohnya ada banyak, ada panjang, kecepatan, gaya, tekanan, intensitas cahaya, waktu, suhu itu semuanya besaran dalam fisika. Dan besaran itu punya simbol. Gaya simbolnya F, divariabelkan F gitu. Tekanan P besar gitu. Jadi mesti paham gitu, mesti ingat. Biasanya kalau kelas 10 dikasih tabel rumus, ada tabel rumus gaya. Pokoknya ada tabel rumus kalau di buku biasanya. Kalau enggak bisa cari di Google gitu. Ada tabel rumus fisika gitu. Itu lengkap di situ. Karena kan kalau kelas 10 belum banyak belajar rumus, jadi mesti ada panduan tabelnya gitu. Nah, kalau besaran pokok itu ada 7. Kita akan bikin kita bahas besaran terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada panjang. Setiap besaran punya satuan. Panjang itu satuannya meter. Ya, panjang itu satuannya meter, disimbolkan M. Nah, meter M. Selain panjang ada waktu. Waktu ya berarti waktu kan biasanya kita pakai jam, menit, tapi yang kita pakai yang SI ya, satuan internasional kan meter. Kalau waktu itu second. Sekon ini detik, tapi pakai bahasa sekon. Kalau di fisika jarang menggunakan kata-kata detik ya. Pasti sekon karena satuannya itu disimbolkan S. Ya. Waktu satuannya S, second. Panjang satuannya M, meter. Selain panjang, waktu juga ada massa. Massa berarti ya kilogram lah, ini pasti pada tahu ya kan. Kilogram disimbolkan kg. Nah, selain massa juga ada kuat arus. Ini kuat arus bakalan dipelajari di bab listrik ya. Karena kuat arus ini berhubungan dengan listrik. Itu satuannya itu kalau kuat arus ampere. Ampere ini lebih ke nama orang ya. Ampere simbolnya A. A besar ya. Nah, selain kuat arus juga ada suhu. Suhu ini juga besaran pokok. Kita berbicara besaran pokok ya. Satuannya itu Kelvin. Satuan internasional Kelvin ya. Kalau Celsius itu satuan juga, tapi yang dipakai secara internasional buat perhitungan-perhitungan dan lebih lanjut itu biasanya Kelvin. Jadi nanti kalau misalnya Celsius, kalau untuk masuk ke besaran internasional, SI, satuan internasional, itu mesti dirubah jadi Kelvin. Satuannya K. Ya, K-nya K besar. Selain suhu ada apa lagi? Ada intensitas cahaya. Intensitas ya, cahaya C. Satuannya itu candela. Candela ya.
disingkat CD ya, disingkat CD ya kan. Kemudian terakhir kan ada 7. Itu ada jumlah zat. Ini hubungannya jumlah zat ini dengan kimia biasanya. Jumlah zat ya disingkat aja ya. Satuannya itu mol. Ya, kalau satuan disingkatnya juga mol, dia nggak ada singkatan, pakai mol aja gitu ya. Nah, jadi ini besaran-besaran pokok. Nah, di setiap besaran pokok, kalau kita berbicara dimensi, kita balik ke topik awal kita dimensi. Dimensi itu menandakan bahwa suatu besaran punya dasar dari besaran pokok. Jadi misalnya kita ada besaran turunan gaya. Gaya itu kan rumusnya M kali A. Massa kali percepatan. Massa ini besaran pokok, percepatan ini enggak besaran pokok. Tapi percepatan, jangan massa deh, ke yang lebih sederhana agak. Momentum. Ya, momentum. Itu besaran juga. P kecil momentum, massa dikali kecepatan. Nah, massa itu besaran pokok. Nah, besaran pokok. Sekarang kecepatan juga kecepatan besaran turunan, tapi bisa kita jabarkan jadi kecepatan itu delta S per delta T. Ini rumus ya, jangan kita yang lihat yang satuannya aja gitu. Delta S per delta T. Nah, ini semua itu sudah menunjukkan besaran pokok. Nah, besaran pokok ini satuannya bisa kita ubah ke dimensi. Jadi itu tujuannya. Jadi biar kita tahu walaupun besaran turunan dia sangat rumit, rumusnya sangat rumit, tapi kalau kita ubah ke dimensi itu ketahuan nanti dia pasti terdiri dari besaran-besaran pokok gitu. Entah itu terdiri dari kuat arus, terdiri dari massa, terdiri dari waktu dan sebagainya. 7 besaran pokok itu. Jadi besaran pokok mesti diingat-ingat ya. Ada 7 besaran pokok. Nah, sekarang kalau besaran pokok itu apa aja dimensinya? Sekarang kita lihat. Kita mulai dari yang panjang. Panjang itu punya besaran pokok, punya dimensi L. Ya, kita kasih kurung siku-siku ya. Kalau buat dimensi kita pakai kurung siku-siku L. L-nya L kapital. L besar. Ini perlu diingat ya. Kalau waktu itu T. Kayaknya ini hubungannya dengan bahasa Inggris juga. L itu kayak kalau gampang ingatnya L itu long, long itu panjang. T itu time, waktu ya kan. Kalau massa itu kita gunakan M. Dari bahasa Inggris juga sebenarnya massa ya. Massa berarti M. Mass gitu kan, massa. Kuat arus itu ampere. Kalau itunya dimensinya I besar. I kapital ya. Itu kuat arus. Ini dimensinya. Mirip-mirip lah dengan satuan, cuma punya bentuk beda gitu, punya simbol-simbol beda. Dia ada kurung siku-sikunya namanya ya. Kemudian suhu Kelvin itu dimensinya theta. Theta ini apa Kak? Theta ini huruf Yunani ya. Tapi kalau di fisika, matematika itu kebanyakan huruf Yunani kuno banyak dipakai gitu buat simbol-simbol dan variabel kayak theta, delta, alpha, gamma, C gitu kan. V juga V juga dari alfabet Yunani gitu kan. Nah, kalau intensitas cahaya itu J-nya J kapital. Ya, J besar ya. Nah, intensitas cahaya. Tapi ini jarang ya dipakai. Jumlah zat itu mol, N besar. Nah, yang sering dipakai itu ya ini L, T, M gitu. Kadang-kadang pakai I juga, tapi yang terpenting ini, 3 ini perlu diingat gitu untuk dimensi. Nah, sekarang kita bakalan bahas contoh soal tentang dimensi. Jadi ini perlu diingat ya dimensinya. Misalnya kita kasih contoh soal gaya aja yang paling sederhana. Misalnya soalnya tentukan dimensi, biasanya kan soalnya gitu, tentukan dimensi dari besaran gaya. Ya, gaya. Tentukan dimensi dari besaran gaya. Nah, apa dimensinya? Nah, sekarang kita lihat. Gaya itu punya rumus. Kalau nggak apa rumus, tadi kita lihat tabelnya aja ya, ada di Google atau di buku ada biasanya. Kalau masih kelas 10 biasanya belum hafal ya, belum ingat rumusnya. Gaya itu punya simbol F. Kita tulis dulu F. Karena kan nggak mungkin kita tulis gaya sama dengan. Kita lebih simpel nulis F sama dengan. Nah, ini sebelah sini kita kasih rumusnya. F itu rumusnya M kali A. Nah, untuk kali di sini saya kakak itu nggak pakai kali. Saya nggak pakai kali silang ya. Kita pakai kalinya titik. Biar nggak ketukar sama X gitu. Jadi F sama dengan M
kali titik A gitu ya. Nah, sekarang kita jabarkan. M ini apa? Jadi kita mesti tahu M itu massa ya. M itu massa. Massa itu besaran pokok atau besaran turunan? Besaran pokok. Kalau besaran pokok nggak perlu kita rubah. Ya udah massa. Jadi massa itu satuannya apa? Kita balik lagi. Nah, massa satuannya kilogram. Kita pakai simbolnya aja, kg, kilogram. Tulis kilogram. Ya kan, M kan massa. Nah, sekarang A. A itu percepatan. Di tabel juga ada sebenarnya kalau A. A itu percepatan. Percepatan itu ini mesti diingat ya, karena ini dasar kinematika. Nanti kita akan belajar tentang mobil bergerak, tentang gerak-gerak lah itu di kinematika. Nah, ini bakalan dibahas percepatan gitu. A itu satuannya di sini meter per second kuadrat. Jadi perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, tiap selang waktu tertentu gitu. Jadi percepatan itu sebenarnya berasal dari delta V per delta T. Delta itu perubahan selisih ya, tapi jangan dipeduliin lah ya. Yang penting kita fokus ke V sama T-nya. V itu kecepatan itu meter per second. Itu mesti hafal ya, mesti udah ingat gitu. Meter per second. Panjang per waktu ibaratnya. T ini waktu ya, berarti kalau panjang per waktu jadinya panjang per waktu kuadrat. Panjang meter per waktu kuadrat, second kuadrat. Paham ya kira-kira? Jadi percepatan langsung aja kita tulis satuannya, diingat aja meter per second kuadrat. Ini sudah masuk ke satuan besaran pokok semua, ya kan? Kilogram besaran pokok, meter besaran pokok, second kuadrat besaran pokok. Nah, sekarang kita ubah ke dimensi, kan pertanyaannya dimensi. Sekarang kilogram, dimensinya apa? Coba kita lihat. Kilogram dimensinya M besar, tulis M besar. Pakai kurung siku-siku, jangan lupa M besar. Ya kan? Nah, titik. M ini meter ya. Ingat M itu bukan massa, ini kita ubah jadi meter ya. Kita telah ubah jadi satuannya meter. Meter itu panjang ya. Kalau panjang dimensinya L ya. L. Nah, sekarang bawahnya per, tulis per, jangan lupa. Kita ikutin yang di atas saja gitu. S kuadrat, S itu second. Second itu dimensinya apa? T. Second itu kan waktu, dimensinya T. Nah, T besar. Pakai kurung siku-siku. Ini ada kuadratnya ya, jangan lupa pakai juga kuadrat. Nah, jadi bentuknya sama, kita cuma mengubah satuan simbolnya aja kita ubah gitu. Sisanya nggak ada bedanya gitu. Bentuknya sama. Nah, sekarang kalau di dimensi jarang kita temuin dimensi bentuknya gini. Pasti bentuknya itu misalnya A, B, C, sejajar, segaris, lurus gitu bentuknya. Nggak ada yang A, B per C, jarang gitu. Ya, jadi mesti kita bikin dalam bentuk satu garis gitu. Caranya gimana? Kalau dalam eksponensial, kita punya sifat gini. 1 per A itu bisa kita ubah jadi A pangkat min 1. Ingat ya, 1 per A bisa kita ubah jadi A pangkat min 1. Kalau 1 per A kuadrat, ya, bisa kita ubah jadi A pangkat min 2. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu ketika ketika ada variabel ya di bawah, ketika kita mau naikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Ini kan posisinya di bawah. Ketika kita naikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Ya, dengan kata lain, pangkatnya kita kalikan negatif ya. Nah, jadi kalau misalnya pangkatnya negatif kayak gini, mau kita pindahkan ke bawah, jadinya positif, ya kan? Kita balik lagi ke bentuk awalnya. 1 per A kuadrat. Jadi perlu diingat gitu ya. Jadi langsung ke sini. M tulis kayak tadi, M-nya nggak perlu kita ubah karena udah di atas, L juga udah di atas, ya. Sekarang T-nya kita pindah ke atas, jadi pangkatnya jadi minus ya kan, minus min 2. Paham ya kan? Jadi kan T-nya plus. Ketika kita naikkan ke atas, T-nya pangkatnya jadi kita kalikan min 2. Jadi pangkatnya jadi negatif 2. Jadi dimensi dari gaya ini M, L, T pangkat min 2. Itu dimensi dari gaya. Paham ya kira-kira ya? Jadi untuk gaya kita tinggal jabarin rumusnya aja. Pertama kita jabarin rumusnya. Yang kedua kita masukkan satuannya. Yang ketiga kita ganti satuannya dengan dimensi. Ya, yang keempat kita sederhanakan dimensinya.
Kita lanjut ke soal lagi ya, biar lebih paham ya. Misalnya kita punya soal momentum. Apa dimensi dari momentum? Ya, momentum linear ya, momentum biasa ya, nggak usah pusing-pusing. Momentum di tabel ada rumus, momentum simbolnya P kecil sama dengan massa M dikali kecepatan V. Paham ya? Massa dikali M kecepatan V. Nah, langkah pertama kita mau nyari momentum, kita tulis rumusnya dulu. Kita mau nyari dimensi maksudnya, kita tuliskan rumusnya dulu. Yang kedua, kita jabarkan satuannya. M satuannya apa? Massa kan. Massa satuannya kilogram. Tulis kilogram. Dikali kecepatan itu satuannya meter per second. Kalau percepatan meter per second kuadrat, tapi kalau kecepatan beda ya, itu meter per second doang. Meter per second. Nah, ini udah dalam bentuk besaran pokok ya kan, ada kilogram, meter, dan second. Jadi nggak perlu kita rubah lagi karena udah besaran pokok semua. Ya terpenting kalau mau mencari dimensi suatu besaran, kita mesti ubah ke besaran pokok gitu ya. P sama dengan kilogram, dimensinya apa tadi? M besar. Ingat ya. Besar. Meter, dimensinya tadi apa? L besar ya. Ada per ini. S itu apa? S itu second. Dimensinya T besar. Pangkatnya nggak ada, ya udah kalau pangkat nggak ada nggak usah kita tulis pangkat ya. Pangkatnya sebenarnya ada, pangkat 1 ya kan, tapi pangkat 1 kan nggak usah ditulis karena setiap bilangannya pangkat 1 pasti bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita ubah bentuknya, ini kan ada di bawah, kita ubah ke atas biar semuanya di atas. P sama dengan M-nya tetap karena posisinya telah di atas ya, udah di atas. L-nya tetap, sekarang T-nya kita naikin. T-nya kita naikin, ada yang berubah. Masa kalau kita naikin bentuknya nilainya sama, pasti ada yang berubah. Apa yang berubah? Pangkatnya menjadi negatif. 1. Kok ada 1, Kak? 1 itu karena setiap bilangan tadi pangkatnya punya pangkat 1. Tapi kalau misalnya kayak 2 pangkat 1, ya 2 gitu, nggak usah ditulis pangkatnya. Jadi ketika T kita naikkan ke atas, pangkatnya itu dikali negatif 1. Dia punya pangkat 1, dikali naik ke atas dikali negatif 1, jadinya T pangkat min 1. Jadi ingat ya, ini sifat eksponen. Jadi min 1, pangkatnya negatif. Ini buat besaran, ini buat dimensi momentum. Mudah kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Kita contoh soal satu lagi ya, kira-kira ya, biar lebih paham. Misalnya kita mau tekanan. Berapa dimensi dari tekanan? Tekanan itu P besar. Rumusnya bisa lihat di tabel atau di Google ya, ada tabel rumusnya. Rumusnya itu F per A. Nah, kita mesti tahu F ini, udah tahu lah, F itu gaya, force ya kan, gaya. Sekarang A ini apa? A itu luas. Ingat ya, dalam fisika A itu pasti luas. Kebanyakan simbol A itu pasti luas gitu. Kita jabarin rumusnya. F rumusnya apa? Udah tahu dari rumusnya F apa? M ya, massa dikali percepatan. Sekarang kalau luas itu apa rumusnya? Sisi kali sisi ya kan, atau panjang kali lebar. Tulis saja panjang kali lebar. Nah, sekarang kita tulis lagi. Ini kan udah masuk rumusnya. Udah ada rumusnya, udah ada besarannya. Ini massa, besaran massa, ini besaran percepatan, ini besaran panjang, ini besaran lebar. Sekarang kita tulis satuannya. Satuan massa apa? Kilogram. Nah, dikali satuan percepatan tadi apa? Ingat ya, percepatan satuannya meter per second kuadrat, ya kan? Nah, kita per lagi, kan ada per di sini. Kita per. Satuannya dari panjang apa? Panjang ya meter M. Satuan dari lebar sama aja meter. Nah, paham ya kan? Jadi P sama dengan P besar ya kalau tekanan. Kilogram langsung aja kita tulis dimensinya apa? M besar. Ya kan, kilogram M besar dimensinya, massa ms gitu kan. Ini M kecil, ini meter ya, meter dimensinya apa? L besar. Ya kan, per ini ada S. S itu waktu, second. Dimensinya apa? T. Kita tulis di samping ini aja nggak apa-apa. Pangkat 2 jangan lupa. Nah, ini kan posisinya di bawah juga. Meter dikali meter ya meter kuadrat ya. Meter itunya apa?
Ini ya, kita tulis ini meter, jadi meter kuadrat, ya kan? Meter dimensinya apa? Meter tuh L, panjang. Ada kuadratnya, jangan lupa. Nah, ada kuadratnya. Sekarang kita selesaikan. Ini ada L, ini ada L. Ini bisa kita selesaikan. Caranya gimana? Misalnya kita punya bentuk ini ke eksponensial. Misalnya kita punya bentuk X per X kuadrat. Ini bisa kita ubah jadi X. Ini kan ada pangkat 1. 1 dikurang 2. Paham ya? 1 dikurang 2. Kalau kita punya bentuk X pangkat 3 per X pangkat 2, kita bisa ubah jadi X 3 dikurang 2. Kenapa gini? Karena ketika variabelnya sama, X sama X, atau di sini ada L sama L, dia punya pangkat. Pangkat itu kalau dia tandanya bagi, maka pangkatnya kita kurang. Ya, jadi pangkatnya kita kurang. M-nya kita tulis dulu deh. M, tulis dulu. Nah, sekarang L-nya tulis. L. Ini pangkat 1. Bawahnya ada pangkat 2. Ya udah kita kurangin. 1 dikurang 2. 1 kurang 2 berapa? Min 1. Ya, langsung aja tulis ya, min 1 ya. Min 1. Nah, sekarang T-nya kita naikin ke atas karena nggak boleh di bawah. Pangkat 2 naik ke atas jadi pangkat min 2. Paham ya? Jadi dimensi dari tekanan itu M, kita tulis ulang. M besar ya. L pangkat min 1 dan T pangkat min 2. Nah, itu untuk besaran dari dimensi dari tekanan gitu ya. Kira-kira paham ya untuk dimensi. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau chat via WA boleh, DM Instagram juga boleh ya. Jadi untuk dimensi yang terpenting mesti tahu dulu di besaran pokok itu ada apa aja. Selain kalau udah tahu besaran pokok, mesti tahu juga satuannya ada apa aja. Ada meter, second, kilogram, ya kan, ada ampere, ada kelvin. Nah, setelah itu kita mesti tahu simbol-simbol dimensinya. Ada L, ada T ya ini. Ada M, ada I, ada theta. Ini theta ya bacanya. Jadi mesti tahu. Nah, jadi kita tinggal masukin rumus besarannya, ubah menjadi satuan, setelah kita ubah menjadi satuan, ubah menjadi dimensi. Setelah itu dimensinya kita ubah bentuknya supaya nggak ada yang di bawah, supaya semuanya di atas gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.